Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Bapak Anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan umum Ibu Bapak sekalian, mungkin bisa saya respon pada kesempatan ini. Tentang Inpres Jalan Daerah, Inpres Janda. Jadi pada tahun 2023 ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Bappenas itu 14,64 triliun untuk 2.873 km jalan dan jembatan 2.362 meter. Itu di 32 provinsi. Ada beberapa provinsi yang memang kita masukkan di dalam, ini dibagi dua. Pada saat pertama itu disetujui 7,44 triliun, kemudian yang tadi disampaikan oleh Bapak yang untuk dihubungkan Pak Jenri yang menyampaikan dengan pajak. Awalnya Ibu Menteri Keuangan akan dihubungkan dengan kapasitas fiskal dari kabupaten dan provinsi, tapi saya menolak. Saya bilang untuk kesempatan ini mohon tidak dimasukkan itu, sehingga beliau menyetujui sepenuhnya usulan kita 14,64 triliun. Sebetulnya yang diusulkan 32,6 triliun, tapi karena disetujuinya pada bulan-bulan Agustus ini, kami sendiri menjadi ragu apakah bisa dilaksanakan, makanya kita usulkan yang 14,64. Karena ini dibun, sehingga tidak bisa multi-years, sehingga kita cari jalan keluarnya 14,64 dan disetujui. Kemudian yang untuk tahun 2024 nanti, sisanya sekitar 15 triliun untuk menangani 2.946 kilometer jalan dan jalan daerah tersebut. Ini mungkin ini yang masih cair Bapak, jadi masih bisa untuk diusulkan Bapak untuk 2024 nanti. Kemudian yang kedua tentang absah atau bukan. Jadi saya kira Bapak-Bapak masyarakat kita butuhnya adalah air, sehingga kami tidak pernah melarang absah sebetulnya. Jadi dimanapun yang dibutuhkan untuk absah, bahkan nanti di Papua dengan sumur bor, atau mungkin di Asmat itu mungkin dengan tandon air, ya kan Pak? Jadi mereka yang butuh itu air, bukan prasarananya. Jadi bisa saja Pak absah itu. Dimanapun kami sudah waktu kita hapus ini bukan berarti dilarang, tapi di mana saya dengan Pak Dirjen bukan dilarang, tapi tidak semua harus absah semua gitu. Khawatirnya kan kalau ada program apa semua yang absah, yang nggak perlu menjadi dibuat absah gitu. Sehingga absah masih dibutuhkan Pak, termasuk sumur bor yang tadi disampaikan oleh Pak Ruben. Kemudian tentang padat karya. Padat karya Bapak karena dengan anggaran yang dialokasikan pada kami 146,9 ini kan prioritasnya untuk menyelesaikan PSN dan program-program, sehingga tapi nanti dengan diskusi hari ini saya kira kita akan mereview kembali untuk bisa semaksimal mungkin menambah dari padat karya yang dibutuhkan oleh Bapak-Bapak tadi untuk P3TGAI, BSPS dan BISO tadi. Kira itu Pak. Yang selanjutnya adalah tadi jalan-jalan yang sangat rusak. Ini saya betul-betul memperhatikan jalan Seko misalnya, karena saya terkesan sekali bahwa Pak Kapolres ke sana dengan program khusus berapa untuk dengan para ojeker gitu ya, ojek dari ke Seko yang memang rusak. Ibu-ibu hamil yang sakit pun harus ditandu, termasuk Batu Rotok di NTB dan di Flores. Jadi ini 3 ruas jalan ini saya minta betul pada Direktur Bina Programnya Bina Marga, saya cek terus ini. Sudah masuk belum? Seko, Batu Rotok, dan Flores. Ini yang
yang memang menjadi halangan bagi masyarakat kita terutama untuk ibu-ibu yang hamil, yang akan melahirkan maupun yang sakit yang harus ditandu dengan tidak hanya tandu tapi dengan kain panjangnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Stadion Mato Angin. Memang Stadion Mato Angin ini belum masuk dalam program renovasi 22 stadion yang sedang kita programkan karena memang masih ada status hukum di situ, sehingga kita masukkan Stadion B.J. Habibie di Parepare. Tapi sebagai base campnya PSMS itu terlalu jauh dari Makassar, sehingga kalau fansnya ke sana itu butuh waktu. Jadi kami sedang minta Pak Wali Kota Makassar untuk menyelesaikan masalah hukum dan tanah di Mato Angin itu. Ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden untuk bisa walaupun itu di tengah-tengah kota, sebetulnya lebih baik kalau agak dipinggirkan. Tapi ini menjadi sepertinya di Stadion Teladan di Medan, gitu. Dan kita renovasi. Kemudian untuk renovasi sekolah, saya kira ini programnya ada di Cipta Karya, jadi tadi ada yang menyampaikan untuk merenovasi sekolah. Jembatan Kapuas di Putus Ibau, Bapak Ketua, itu sudah lelang, tinggal nanti penetapannya menunggu dan penetapan multi-years kontraknya, karena itu di bawah 200 miliar, sehingga multi-years-nya pun cukup dari kami sendiri. Untuk rumah bentang Insight Panjang di Sintang, saya kira Bapak-Bapak dan Ibu Dirjen ada yang mendengarkan langsung di sini, termasuk jembatan Sungai Kalis atau Sungai Mandai. Saya kira Pak Dirjen Bina Marga, tolong itu menjadi perhatian Bapak untuk kita tangani kerusakan dari pondasi di jembatan Sungai Kalis atau Sungai Mandai. Di Kapuas Hulu telah dialokasikan juga rehabilitasi rumah Batang Lunsa Hilir, itu sudah dalam progres. Tapi kalau tadi untuk yang rumah bentang di Sintang, saya kira kita bisa lakukan untuk kita tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya kira itu Bapak yang kira-kira secara umum kami bisa jawab, terutama dengan padat karya, impres jalan daerah, dan absah untuk kebutuhan air tersebut. Terima kasih. Pimpinan, Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri. Ya, Tol Demak Tuban, Pak Menteri. Tol Demak Tuban. Oh, tol Demak Tuban, saya kira kita akan ingin menyelesaikan dulu yang Semarang Demak. Demak Tuban mungkin Pak Dirjen Bina Marga bisa jawab persiapannya, Pak. Kita masih selesaikan kepresnya dulu, Pak. Kepres apa ini maksudnya? Semarang Demak atau Demak Tuban? FS-nya, Pak. FS, ya. Kapan itu selesainya? Studinya, Pak. Akhir tahun ini kita usahakan selesai. Selalu mundur nih. Ya, FS mas wajib. Nggak ada FS nggak bisa. Iya, tapi selalu mundur. Ya. Lebih baiklah sama Pak Dirjen. Ketua izin, Ketua. Silakan. Ketua Mulyadi. Pimpinan? Ya, singkat Pak ya. Ya, Pak Menteri. Tadi ada banyak anggota yang mengusulkan langsung diserahkan ke Bapak. Itu mau diapain Pak itu, Pak? Mohon dijawab, Pak. Ya jangan dijawab sekarang, dibaca aja Enggak, belum. kita jawab yang Sungai Tawing. Saya kira Sungai Tawing sekarang sudah ini sedang direview desain pada tahun 2021, nanti 2024 kita anggarkan untuk Sungai Tawing, Pak. Baik. Pak Mulyadi, silakan Pak Mul. Saya ingin jawaban terkait rumah penduduk yang di Sukajaya, Pak, yang masih ribuan masih belum tertangani izin. Bogor, Pak. Longsor itu ya? Longsor ya? Di Sukajaya Bogor, Kementerian PUPR pada tahun 2021 sudah membangun 358 unit, Pemkab Bogor 104 unit. Kemudian pada tahun 2022, BNPB memberikan stimulan 467 unit.
stimulan, karena kan ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kalau rusak ringan pasti hanya stimulan dari BNPB. Kemudian Pemprov Jabar membantu dengan bantuan keuangan 37 unit. 2023 Pemkab Bogor membangun rencananya 2.500 di 5 kecamatan, progresnya sampai ini sudah 1.000 unit, gitu Pak. Sedangkan di Cianjur, kami telah tahap 1, 351 unit sudah selesai dan sudah ditempati, Bapak. Ini sudah ada usulan lagi dari kabupaten, saya minta diverifikasi oleh BNPB. Karena kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Pimpinan sedikit pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri soal jalan tol Demak Tuban. Memang harus FS itu Pak. Tapi setiap saya tanya di akhir awal 2022 kata Dirjen akhir 2022 itu FS selesai. Kemudian kita tanyakan katanya di awal 2023 selesai. Saya tanyakan lagi katanya September 2023. Sekarang sudah September, kita tanyakan lagi akhir tahun. Nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan benar-benar selesai di akhir tahun. Tidak masalah, yang penting direalisasikan. Ya, mungkin kami kata jelaskan. Kemarin kan yang jawab Dirjen, sekarang yang saya jawab saya selesai akhir tahun 2023 ini Pak. Ya, mungkin izin Pak Menteri. Memang begini Pak, yang masalah Demak Tuban itu akan bisa cepat kalau ada prakarsa. Karena kalau belum ada prakarsa itu kan nanti kita harus mengalokasikan juga untuk tanah. Jadi ini karena kita ada keterbatasan anggaran tanah. Jadi kalau memang ini realistisnya Pak Dewo, ini memang dilakukan di 2025 Pak untuk pelaksanaan lelangnya. Karena kalau kita masuk ke dalam prakarsa pemerintah itu kan harus masuk PSN dan kita harus melakukan anggaran di Elman Pak. Jadi kalau memang ada keinginan untuk mempercepat, satu-satunya jalan adalah dengan prakarsa. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Sebenarnya udah clear kalau udah disampaikan Pak Menteri tadi, bisa jadikan pegangan. Tapi dengan penjelasan Pak Dirjen, terpaksa saya harus ngomong lagi ini. Soal prakarsa, ada prakarsa itu sebenarnya juga saya sampaikan di awal tahun 2022. Bahkan pemerintah pada saat itu menyampaikan tidak prakarsa, tapi akan dilakukan studi sendiri oleh pemerintah. Gitu. Tapi sekarang di penghujung berharap pada prakarsa, unsociated gitu kan. Jadi kami menjadi bingung lagi. Bukan, tapi mudah-mudahan Pak Menteri aja, saya kira. Iya, saya kira beda. With or without mohon maaf, solicited maupun unsolicited, kami lakukan FS itu. Oke, makanya kalau sebetulnya kalau lebih cepat kalau dulunya ada unsolicited. Nah, kalau memang nggak ada, kami lakukan solicited ini. Makanya FS-nya kami lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau mau lebih cepat sebetulnya kalau ada pemakarsa. Tapi kalau kita sekarang sudah FS, ya sudah kita lakukan FS. Nanti seperti yang disampaikan, kalau ini selesai berarti lelangnya 2024. Berarti fisiknya mungkin 25. Ya, tetap itu Pak. Wes, cukup ya. Ini sedikit pimpinan. Ya, silakan Bang. Pak Menteri, saya ingin mendapatkan jawaban supaya bisa saya sampaikan mengenai ASN Polda, Pak. Memungkinkan tidak pada tahun ini atau memang tidak mungkin? Makasih, karena saya harus jawab. Kalau memang tidak, akan kami sampaikan. Mungkin tahun 2024 kah atau gimana? Mohon penjelasan. Ini Pak Dirjen Perumahan sedang sholat, jadi nanti kita selesaikan secara adat aja Pak. Pimpinan, satu lagi pimpinan. Satu aja, sebentar. Udah 21 nih Pak. Kepada Dirjen Cipta Karya itu, SD saya gimana itu? Mohon dijawab ini, karena 22, 23 gitu, masa sampai 2025 ya. SD mana Pak? Wono dadi ngerayun, Ponorogo Pak. SD 3 ya. Mohon izin Bapak, untuk SD Negeri 3 Ngerayun Ponorogo, kami sudah melakukan identifikasi dan survei di lapangan dan ternyata itu hanya rusak ringan Bapak. Jadi kami tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut. Mohon izin Bapak, makasih.
Ya udah, sampean iki cuma rusak ringan wis ribut. Aduh, dah cukup. Pak Menteri, saya rasa yang lain-lain nanti kita dalami pada saat kita dengan Direktorat Jenderal, ya. Tapi saya tambahan sedikit, Pak, sebelum saya lupa, Pak, jembatan yang dulu kita pergi udah jadi, Pak. Jembatan yang nyebrang Sungai Kapuas dulu, yang paling ujung itu Pak Menteri, sekarang udah jadi. Nah, tinggal kapan Bapak mau resmikan ke sana? Ditunggu, Pak. Ya, sebelum coblosan ya. Oh ya. Mohon maaf, Pak, Bu ya. Ini Bu, ada Bapak foto-foto yang ada. Sudahlah nanti, banjir. Pak, nanti Begini. kita fasilitasi jawab. Bapak silakan. Jadi kalau di sini jawab-jawaban nggak selesai nanti. Biar klop saya dengan Ya. Bu. Nanti Ibu, Diana, Bapak ya. sama Ibu ketemu sebelum pulang deh. Sudah Ya. berkali-kali ketemu Ya, wes. nggak clear itu. Ya wes, nanti Ini ketemu. Pak, saya hanya ingin menunjukkan bahwa banjir, Pak, semua jebol ini. Nah, apakah ini tidak layak untuk dapat bantuan itu, apa gimana? Ini kan perlu diklirkan dulu. Biar saya tidak hanya ngomong ngawur. Itu loh, Pak, maksud saya itu, Pak. Iya Iya, kan? Pak, siap, Iya. siap. Saya ada datanya, Bu. Gitu loh. Jadi nanti Kalau hanya makanya- rusak ringan, nggak mungkin banjir seperti ini. Jadi datanya Jebol ini. dikelopkan nanti Pak. Datanya dikelopkan karena udah dijawab tadi kan tim udah turun. Nanti datanya dikelopkan. Kalau enggak debat kusir nanti di sini. Bukan. Kita kalau ada SD-nya Maksud saya ikut begini, menilai. Pak. Saya hanya ingin mengklarifikasi statementnya Ya. Bu Diana bahwa itu hanya kerusakan ringan. Saya punya data, ini bukan kerusakan ringan gitu loh. Biar tidak terjadi bahwa Ali Mufti ini bias data. Ya, saya nggak mau begitu. Gitu loh ya. Silakan Pak Menteri. Ya. Pak Popo Mas, enggak tak dandanani. Wah, gitu loh, Pak. Jadi enak jawabnya bodoh, Pak, itu, Pak.